Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Emilia Putri Wulandari, nomor absen 11 sebagai pemateri 1. Saya Amelia Ramatinova, nomor absen 5 sebagai pemateri 2. Siang ini kami akan menjelaskan tentang globalisasi dan perubahan komunitas lokal. Sebelum kita masuk ke materi, berikut adalah bagian-bagian yang akan kami bahas. Yang pertama, pengertian globalisasi. Yang kedua, pengertian komunitas lokal. Yang ketiga, perubahan sosial sebagai dampak globalisasi. Yang keempat, dampak globalisasi pada komunitas lokal. Yang kelima, permasalahan sosial akibat pengaruh globalisasi. Pertama, pengertian globalisasi. Globalisasi secara umum yaitu suatu proses mendunia atau menyeluruh di mana setiap orang tidak mengenal atau terikat oleh batas-batas wilayah. Globalisasi menurut ahli. Menurut Robertson, globalisasi diartikan sebagai proses yang menghasilkan dunia tunggal. Menurut Anthony Giddens, globalisasi diartikan sebagai proses dua arah yang terjadi proses saling mempengaruhi. Menurut Adam Cooper dan Jessica Cooper, globalisasi adalah proses lanjutan dari perkembangan perekonomian dunia. Menurut George Rizek, globalisasi sebagai sebuah proses yang melibatkan tumbuhnya arus manusia, benda, tempat, dan informasi ke berbagai arah, serta struktur yang dijumpai. Kita masuk ke materi kedua, yaitu pengertian komunitas lokal. Komunitas lokal adalah sekelompok masyarakat yang bertempat tinggal atau masyarakat yang bekerja di sekitar lingkungan pabrik, gudang, tempat peristirahatan, atau di sekitar lingkungan perusahaan lainnya. Selanjutnya materi ketiga, yaitu perubahan sosial sebagai dampak globalisasi. Terdapat dua dampak, yaitu dampak positif dan dampak negatif. Yang pertama, dampak positif. Dampak positif globalisasi antara lain sebagai berikut. 1. Pengiriman dan penyampaian informasi semakin mudah dan cepat, misalnya melalui siaran audiovisual, telepon seluler, internet, dan faksimiles. Yang kedua, melalui berbagai teknologi modern, hidup manusia lebih mudah dan lebih menyenangkan. Dan ketiga, melalui proses industrialisasi, semakin terbuka kesempatan untuk memperoleh pekerjaan yang lebih baik. Kedua, dampak negatif. Dampak negatif globalisasi antara lain sebagai berikut. Pertama, krisis moneter yang mula terjadi di negara Asia Timur merembes ke negara-negara Asia Tenggara. Yang kedua, menjelang berakhirnya abad ke-20 dan awal abad ke-21, Indonesia mengalami krisis politik yang mengakibatkan terjadinya pergantian kepemimpinan negara sampai 4 kali. Yang ketiga, pada saat bersamaan bermunculan kerusuhan di banyak daerah, baik yang bersifat separatisme maupun yang bersifat SARA. Materi keempat, yaitu dampak globalisasi pada komunitas lokal. Ada 4 dampak globalisasi pada komunitas lokal, yaitu: pertama, urbanisasi. Kedua, kesenjangan sosial ekonomi. Ketiga, kriminalitas. Dan keempat, lunturnya eksistensi jati diri bangsa. Pertama, urbanisasi. Urbanisasi merupakan proses perpindahan penduduk dari desa ke kota atau dari pekerjaan pertanian di desa ke pekerjaan industri di kota. Penyebab terjadinya urbanisasi. Pertama, daya tarik ekonomi. Di kota orang berharap untuk dapat mudah mendapatkan pekerjaan. Kedua, daya tarik sosial. Kebanyakan orang pergi ke kota untuk merubah status sosial melalui berbagai macam cara seperti pendidikan atau pekerjaan. Ketiga, daya tarik pendidikan. Di kota tersedia berbagai fasilitas pendidikan sehingga menarik orang desa untuk menuntut ilmu ke kota. Kedua, kesenjangan sosial ekonomi.
Kesenjangan sosial ekonomi adalah suatu ketidakseimbangan sosial yang terjadi di dalam masyarakat, di mana kondisi ekonomi akan menimbulkan dampak sebuah perbedaan yang signifikan di antara masyarakat di daerah tertentu dan dalam waktu tertentu. Faktor pendorong kesenjangan sosial ekonomi yaitu 1. Rendahnya mobilitas sosial sebagai akibat sikap mental tradisional yang kurang menyukai persaingan dan kurang usaha. 2. Hancurnya industri kerajinan rakyat sebagai akibat monopoli para pengusaha bermodal besar. 3. Investasi yang sangat banyak pada proyek yang padat modal, sehingga presentase pendapatan dari harta tambahan lebih besar dibandingkan dengan presentasi pendapatan kerja. Ketiga, kriminalitas. Kriminalitas adalah suatu tindakan yang melanggar hukum atau suatu tindakan kejahatan. Pelaku kriminalitas disebut sebagai seorang kriminal. Pembangunan yang muncul di negara berkembang seperti Indonesia sering bermunculan masalah-masalah seperti berikut. Pertama, menipisnya rasa kekeluargaan. Yang kedua, meningkatnya tingkat persaingan. Yang ketiga, meningkatnya pola hidup konsumtif. Keempat, lunturnya eksistensi jati diri bangsa. Menurut Kurniawan 2012, paham budaya barat yang kurang sesuai di kebudayaan Indonesia dan dapat merusak eksistensi jati diri bangsa yaitu 1. Individualisme, 2. Materialisme, 3. Sekularilisme, dan keempat, hedonisme. Materi terakhir yaitu permasalahan sosial akibat globalisasi. Dampak positif akan membawa perubahan masyarakat menjadi lebih dinamis dan integratif. Sementara, dampak negatif akan menimbulkan permasalahan sosial. Berikut ini diantaranya kenakalan remaja dan kriminalitas. Pertama, kenakalan remaja dibagi menjadi dua, yaitu pertama, kenakalan remaja berskala kecil. Contoh, suka membolos sekolah. Yang kedua, kenakalan remaja berskala besar. Contoh, mengonsumsi dan mengedarkan narkoba. Gejala kenakalan remaja. Beberapa gejala kenakalan remaja yaitu 1. Berperilaku menyimpang dari norma sosial. 2. Kepribadian yang labil dan mudah tersinggung. Ketiga, memberontak atau melawan peraturan dan tata tertib sosial. Faktor kenakalan remaja. Faktor-faktor kenakalan remaja yaitu pertama, faktor psikologis, kedua, faktor fisik, dan yang ketiga, faktor lingkungan keluarga. Upaya menanggulangi kenakalan remaja. Upaya penanggulangan kenakalan remaja dapat dilakukan secara preventif dan represif. Upaya preventif atau pencegahan memberikan bimbingan dan penyuluhan mengenai bahaya-bahaya perilaku menyimpang akibat narkoba dan kriminalitas remaja. Upaya represif atau tindakan langsung, penegakan hukum secara tegas terhadap para pelanggar tindakan kriminal dengan memberikan sanksi hukum. Kedua, kriminalitas. Faktor penyebab kriminalitas. Faktor penyebab terjadinya kriminalitas yaitu pertama, faktor kemiskinan, kedua, faktor kesempatan, dan yang ketiga, faktor psikologis. Upaya menanggulangi kriminalitas. Upaya penanggulangan kriminalitas dapat dilakukan melalui upaya preventif dan represif. Upaya preventif atau pencegahan, meningkatkan sistem keamanan lingkungan atau Siskamling. Upaya represif atau penanganan langsung, penegakan hukum oleh aparat penegakan hukum seperti kepolisian, kejaksaan, dan lain-lain. Sekian materi yang kami sampaikan mengenai globalisasi dan perubahan komunitas lokal. Kurang dan lebihnya kami minta maaf. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.